Pernah kebayang nggak sih kalau air itu sebenarnya makhluk paling malas di dunia? Gue serius, air itu selalu mencari jalan yang paling gampang, paling landai, paling nggak butuh tenaga buat dia ngalir. Prinsip ini yang bikin sungai mengukir lembah, bikin air terjun lompat, dan yang paling gila, bikin sebuah danau raksasa di Pulau Sumatera bisa tiba-tiba ngilang begitu aja. Bukan karena kering, tapi karena bumi di bawahnya menawarkan jalan pintas, sebuah terowongan rahasia. Coba lu pejamkan mata sebentar. Bayangin lo lagi berdiri di pinggir sebuah danau yang tenang di tengah hutan Sumatera yang hijau. Kabut tipis masih menyelimuti permukaan air. Danau ini terlihat normal, cantik, penuh misteri. Tapi yang gak lo sadari, danau ini punya tombol drain raksasa di dasar yang siap diaktifkan kapan saja. Dan kalau tombol itu ditarik, airnya bukan menguap, melainkan masuk ke labirin bawah tanah yang bahkan belum terpetahkan seujung kukunya. Ini bukan dongeng mistis tentang siluman air. Ini adalah sains geologi paling mind-blowing di Indonesia. Kita nggak lagi ngomongin gunung berapi atau gempa bumi. Kita lagi ngomongin sesuatu yang jauh lebih sunyi, lebih lambat, tapi punya potensi bahaya yang nggak pernah disadari oleh kebanyakan orang yang tinggal di atasnya. Rahasia danau yang menghilang ini adalah kunci buat ngerti kenapa perut bumi kita di Sumatera itu sebenarnya bolong-bolong kayak keju Swiss, dan kenapa labirin gua tersembunyi itu adalah jalan tol buat bencana terburuk. Segmen 1, air hujan si tukang ngopi asam. Untuk ngerti kenapa danau bisa hilang, kita harus ngerti dulu fondasi Sumatera. Pulau ini, terutama sepanjang jalur Bukit Barisan, banyak banget mengandung batu kapur atau limestone. Batu kapur itu keren, kokoh, dan sering jadi bahan bangunan. Tapi dia punya satu kelemahan fatal, dia gak tahan sama air hujan. Analogi warung kopinya gini, bayangin batu kapur itu kayak sebongkah bola batu yang gede banget. Air hujan yang turun itu bukan air murni kayak air mineral. Karena bercampur dengan karbon dioksida di atmosfer, air hujan itu jadi sedikit asam. Kita sebut aja sebagai teh hangat asam. Ketika teh hangat asam ini ketemu gula batu jutaan tahun lamanya, terjadilah reaksi kimia pelarutan. Batu kapur perlahan larut, sedikit demi sedikit, setetes demi setetes. Ini bukan proses instan, ini bukan sulap. Ini adalah erosi kimia yang bekerja dengan sangat-sangat sabar. Reaksi kimia ini pelan-pelan menciptakan retakan kecil, lubang kecil, dan celah sempit di dalam batuan. Dan karena air itu malas dan selalu cari jalan termudah, ketika dia nemu retakan, dia akan fokus ngalir ke sana. Memperbesar retakan itu, melarutkannya lebih cepat, sampai retakan kecil tadi jadi gua, lalu jadi lorong, lalu jadi labirin bawah tanah yang rumit. Inilah yang disebut topografi karst. Danau yang menghilang itu cuma gejala. Gejala dari seluruh sistem hidrolik raksasa yang sudah aktif di bawah tanah Sumatera sejak jutaan tahun yang lalu, jauh sebelum manusia ada. Si mulut raksasa atau yang kita sebut ponor. Sekarang kembali ke danau yang hilang. Ketika sebuah danau atau sungai berada di atas area karst yang aktif, airnya akan terus menekan ke bawah. Ingat, air selalu mencari jalan pintas. Jika retakan bawah tanah itu cukup besar, airnya akan menemukan mulutnya. Dalam istilah geologi, mulut ini namanya ponor atau swallow hole. Bayangkan ini sebagai saluran pembuangan raksasa di bak Mandilo, tapi ukurannya bisa menelan 1 kali lipat volume air Danau Toba. Ketika hujan deras, atau ketika ada perubahan geologis kecil, ponor ini aktif. Danau yang tadinya stabil, tiba-tiba level airnya turun drastis, seolah-olah ada sumbatan yang dicabut. Seluruh volume air itu nggak hilang ke dimensi lain, tapi dipindahkan secara kilat ke sistem sungai bawah tanah. Ambil contoh nyata kasus yang sering terjadi di daerah karst di luar negeri, yang juga relevan dengan Sumatera. Danau Tlogowunggu di Jawa. Walaupun ini di Jawa, prinsipnya sama. Saat air mengisi cekungan dan menekan dasar karst, airnya akan merembes dan melarutkan bagian yang lemah. Kadang, airnya muncul lagi di tempat yang jauh banget, misalnya 5 km di lereng gunung lain, sebagai mata air karst yang jernih. Tapi perjalanannya penuh bahaya. Segmen 3, labirin bawah tanah dan hukum keseimbangan yang mengerikan. Ini dia bagian yang paling seru dan paling menakutkan. Labirin bawah tanah Sumatera. Kita cenderung berpikir permukaan bumi itu solid, padat, dan kuat. Tapi di area karst, lo berdiri di atas kekosongan yang diisi air. Bayangin,
Labirin ini bukan cuma satu gua lurus. Ini adalah jaringan 3 dimensi yang rumit, mirip jalan tol bawah tanah yang berlapis-lapis, saling silang, dengan lorong-lorong sempit dan ruangan raksasa yang bisa memuat gedung bertingkat. Gua-gua ini, yang sebagian besar terisi air, adalah jalur utama pergerakan air di seluruh wilayah itu. Apa efeknya? Efek pertama, stabilitas. Seluruh berat tanah, hutan, dan mungkin pemukiman di permukaan ditopang oleh tiang-tiang kapur yang tersisa. Tapi tiang-tiang ini terus-menerus digerogoti dari dalam oleh air asam. Setiap tetes air yang lewat itu kayak pukulan palu yang sangat halus. Efek kedua, keseimbangan hidrologi. Deforestasi besar-besaran di permukaan yang mengakibatkan lebih banyak air larian masuk ke sistem karst bisa mempercepat laju pelarutan. Ketika hutan di atas hilang, air hujan langsung menghantam tanah dan masuk ke dalam sistem dengan kecepatan dan volume yang lebih besar, membuat retakan gua membesar lebih cepat. Lo mengganggu keseimbangan geologi jutaan tahun hanya dalam waktu beberapa dekade. Fakta mengejutkan, bahaya terbesar yang gak disadari orang. Banyak orang salah mengira bahwa bahaya terbesar dari danau yang menghilang itu adalah kekurangan air. Mereka pikir, ya, danau itu hilang, airnya tinggal sedikit. Itu bukan apa-apa. Bahaya terbesarnya adalah kehancuran tiba-tiba. Ini dia plot twistnya. Ketika air menggerogoti batu kapur dari dalam, ia menciptakan gua. Gua itu punya langit-langit yang menopang tanah di atasnya. Selama atap gua itu tebal dan stabil, semua aman. Tapi jika atap itu semakin tipis atau terjadi tekanan tiba-tiba, atap ini akan menyerah. Ini adalah momen sinkhole lahir. Sinkhole adalah tragedi geologi yang sangat cepat dan sangat sulit diprediksi. Di seluruh dunia, ada kasus di mana mobil, rumah, bahkan seluruh blok perumahan tiba-tiba ditelan bumi dalam hitungan detik. Dan ini bisa terjadi di atas labirin bawah tanah Sumatera yang tidak terpetakan. Kita tahu ada gua-gua, tapi kita nggak tahu persis di mana atapnya paling tipis. Lo mungkin lagi piknik di tengah padang rumput, dan tahu-tahu tanah yang lo pijak bukan lagi tanah, tapi kekosongan yang baru saja terbuka. Dan ini adalah risiko nyata di setiap wilayah karst aktif di Sumatera. Segmen 5. Karst adalah pipa kotoran, bukan filter air. Selain amblesan, bahaya kedua yang paling sering diabaikan adalah polusi. Banyak orang di Indonesia, bahkan yang tinggal di area karst, berpikir bahwa tanah adalah filter air yang ajaib. Mereka berasumsi kalau mereka membuang sampah atau menggunakan pestisida, tanah akan menyaringnya sebelum airnya sampai ke sumur atau mata air. Di area karst, asumsi itu salah besar. Ingat analogi labirin gua? Karst itu bukan tumpukan pasir yang bisa menyaring air. Karst adalah jaringan pipa raksasa. Ketika air hujan masuk, ia tidak merembes perlahan melalui lapisan tanah yang tebal. Sebaliknya, ia langsung fast track melalui ponor dan gua-gua bawah tanah. Bayangkan kayak lo buang air got ke saluran yang langsung terhubung ke pipa PDAM. Kontaminasi dari pupuk, pestisida, sampah domestik, dan limbah industri yang dibuang di permukaan langsung masuk ke sistem air tanah. Pencemaran yang terjadi di satu desa bisa muncul sebagai air minum yang tercemar di desa lain yang berjarak 10 km, tanpa ada proses penyaringan alami yang efektif. Inilah kengeriannya. Danau yang menghilang itu menunjukkan bahwa sistem karst itu efisien dalam memindahkan air. Tapi efisiensi ini juga berlaku untuk memindahkan polutan. Ini membuat perencanaan tata ruang dan pengelolaan limbah di daerah karst menjadi tantangan ilmiah dan sosial yang sangat rumit dan mahal. Segmen 6. Sejarah manusia dan karst Sumatera. Manusia purba, sejak ribuan tahun lalu, sudah tahu dan memanfaatkan gua-gua karst di Sumatera. Sayangnya, pengetahuan ini seringkali diabaikan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Pembangunan perumahan besar di atas area karst yang tidak stabil, atau yang lebih parah, penambangan batu kapur untuk bahan baku semen. Ketika lo menambang batu kapur, lo bukan cuma mengambil bahan mentah. Lo merobek fondasi karst itu sendiri. Lo menghancurkan tiang-tiang alami yang menopang permukaan, membuat sisa labirin di bawahnya lebih rentan terhadap keruntuhan. Segmen 7. Masa depan di atas kekosongan. Danau yang menghilang di Sumatera ini adalah alarm geologi. Ini adalah pengingat bahwa alam gak diam. Memetakan labirin ini, memahami di mana ponor berada, di mana gua-gua terbesar tersembunyi, dan di mana atap gua itu paling tipis adalah pekerjaan raksasa yang harus dilakukan. Pada akhirnya, kisah danau yang menghilang ini memaksa kita untuk melihat ke bawah.
Kita nggak bisa menghentikan air hujan untuk menjadi asam. Dan kita nggak bisa menghentikan air untuk melarutkan batu kapur. Itu adalah hukum alam. Tapi kita bisa mengelola bagaimana kita hidup di atas sistem yang rapuh ini. Kita bisa berhenti membuang sampah dan limbah ke dalam saluran air karena kita tahu itu langsung dikirim sebagai racun ke desa tetangga. Kita bisa mengatur tata ruang agar pembangunan vital nggak berdiri di atas mulut-mulut sinkhole yang siap menelan. Kalau lu sekarang tahu bahwa di bawah kaki lu mungkin cuma ada atap gua tipis yang sedang digerogoti air asam, apakah pandangan lu tentang kestabilan dunia ini berubah? Apakah lu masih akan menganggap remeh air hujan yang turun setiap hari? Karena air yang malas itu, dengan sabar, sedang mengubah geografi Sumatera dari dalam. Gimana menurut lu? Apa yang harusnya dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bahaya sinkhole yang gak terpetakan ini? Coba kasih opini lu di kolom komentar. Dan kalau lu terkejut sama fakta labirin di bawah Sumatera ini, jangan lupa like dan subscribe channel Tahu Gak Sih Lu, biar kita bisa terus bongkar rahasia-rahasia gila dari bumi kita. Sampai jumpa di video berikutnya.